Buat Anda-Anda yang mempunyai kucing di rumah, perhatikan. Jadi jangan biarkan kucingnya itu bermain di halaman yang terbuka, misalnya yang kotor-kotor. Terus makanannya juga harus diperhatikan, karena setiap kucing yang bermain di halaman terbuka itu akan ada resiko untuk terkena si parasit toksoplasmanya itu. Penyebarannya melalui kotoran si kucing. Jadi kalau misalnya kotorannya itu kita membersihkannya tidak higienis, tidak memakai sarung tangan, itu ada resiko untuk mams terkena toksoplasmanya itu. Kalau misalnya si kucing itu membuang air besar, pup, dan misalnya ada toksoplasmanya dan bisa menempel ke bulu kucing. Kalau misalnya bulu kucing yang ada toksoplasmanya itu tertiup angin dan menempel ke makanan, dan makanannya tidak mams olah dengan matang, yaitu mams langsung makan yang mentah, nah itu juga mams bisa tertular. Jadi intinya adalah jaga kesehatan untuk mams yang ingin memelihara kucing. Jadi jaga jarak juga. Jadi kalau misalnya ingin membersihkan kotorannya, kandangnya, pasirnya, hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, meskipun di masa era pandemi ini. Nah, pada kali ini saya juga akan membahas salah satu topik yang sangat menarik buat kamu-kamu yang pecinta hewan peliharaan, yaitu kucing. Saya akan membahasnya, apa sih sebetulnya hubungan antara ibu hamil atau yang sedang promil, atau yang misalnya anak-anak, gadis, dengan si hewan peliharaan ini, yaitu kucing. Sebelum saya lanjut, buat kamu-kamu yang baru pertama kali nonton channel Dr. Kevin, jangan lupa dukung terus channel Dr. Kevin dengan cara klik tombol subscribe-nya ya. Nah, kalau misalnya ditanya, dok, boleh gak sih perempuan itu deket sama kucing? Misalnya, saya dok punya anak kecil perempuan, boleh gak deket-deket sama kucing? Nggak ada salahnya sih si kucing itu. Jadi, sebetulnya nggak ada patokannya kita harus memusuhi kucing. Yang ditakutkan apa sih dok? Nah, pada prinsipnya, yang ditakutkan adalah si toksoplasmosis itu. Jadi, ada namanya parasit yang namanya toksoplasmosis yang hidup di saluran cerna kucing. Yang namanya kalau misalnya hidup di saluran cerna kucing, nah dia bisa tuh kucingnya pada saat pup, buang air besar, nah keluarlah di tinja. Dari tinja itu bisa ke tanah. Nah, kalau misalnya dimakan sama hewan-hewan misalnya yang herbivora, nah itu masuk juga tuh ke dalam daging hewan herbivora, misalnya seperti domba, sapi, kambing. Nah, itu yang bahayanya. Kenapa? Kalau misalnya ibu-ibu hamil dilarang juga makan makanan yang mentah. Karena kalau misalnya makan makanan yang mentah, nah itu ditakutkan ada si parasit toksoplasmosisnya itu. Nah, terus sebetulnya toksoplasmosis itu apa? Nah, toksoplasmosis itu berbahayanya karena dia dapat menyebabkan keguguran berulang, atau misalnya kecacatan pada janin. Tuh, kecacatan pada janinnya bisa menyebabkan misalnya janin bayinya kepalanya lebih besar, yang kita sebut hidrosefalus, atau misalnya mikrosefalus juga bisa, jadi kepalanya kecil. Nah, itu yang ditakutkan sebetulnya. Buat Anda-Anda yang mempunyai kucing di rumah, perhatikan. Jadi jangan biarkan kucingnya itu bermain di halaman yang terbuka, misalnya yang kotor-kotor. Terus makanannya juga harus diperhatikan, karena setiap kucing yang bermain di halaman terbuka itu akan ada risiko untuk terkena si parasit toksoplasmanya itu. Nah, kalau misalnya Anda sedang hamil dan terkena toksoplasmosis, itu sebaiknya langsung segera hubungin dokternya. Jadi, misalnya Anda sedang program hamil, atau misalnya Anda sedang hamil, itu pasti juga akan dicek oleh dokternya untuk cek darah yang bisa akan kita lakukan. Namanya TORCH. TORCH itu toksoplasma, rubella, CMV, dan herpes. Nah, itu juga akan diperiksa apakah Anda sudah mempunyai kekebalan terhadap virus-virus tersebut. Nah, kalau misalnya memang belum mempunyai kekebalan, nah itu beneran harus dijaga. Nah, kalau misalnya Anda sudah ada antibodinya, nah itu nggak apa-apa. Dicek lagi, ditanyakan ke dokter kandungannya masing-masing, apakah dengan titer antibodi yang tersebut sudah aman atau belum. Sebetulnya ada beberapa pengobatan yang bisa dilakukan, yang bisa diberikan juga kepada ibu yang sedang hamil untuk mengenai TORCH ini. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya Anda sedang hamil pun, atau yang sedang program hamil, nggak usah khawatir dengan kucing Anda. Sebaiknya periksakan diri Anda langsung ke dokter. Buat moms yang ingin memelihara kucing, nggak usah takut, pelihara kucing aja, tapi kucingnya harus sehat. Jadi, periksakan kesehatan kucing moms ke dokter hewan, dan dilakukan vaksinasi, dan dibatasi aktivitas kucing moms. Jadi, kalau misalnya moms mempunyai kucing rumah, ya udah ditempatkan di rumah saja, jangan main-main keluar rumah. Jadi, buat moms, atau moms yang mempunyai anak kecil, atau misalnya moms yang sedang hamil, nggak usah takut untuk memelihara kucing. Tapi, memang baiknya dijaga jarak kalau misalnya moms sedang hamil. Nah, kan moms sekarang udah tahu nih,
penyebarannya melalui kotoran si kucing. Jadi kalau misalnya kotorannya itu kita membersihkannya tidak higienis, tidak memakai sarung tangan, itu ada resiko untuk mams terkena toksoplasmanya itu. Kalau misalnya si kucing itu membuang air besar, pup, dan misalnya ada toksoplasmanya dan bisa menempel ke bulu kucing. Kalau misalnya bulu kucing yang ada toksoplasmanya itu tertiup angin dan menempel ke makanan, dan makanannya tidak mams olah dengan matang, yaitu mams langsung makan yang mentah, nah itu juga mams bisa tertular. Jadi intinya adalah jaga kesehatan untuk mams yang ingin memelihara kucing. Jadi jaga jarak juga. Jadi kalau misalnya ingin membersihkan kotorannya, kandangnya, pasirnya, nah itu harus memakai sarung tangan seenggaknya. Atau misalnya minta tolong orang lain yang untuk membersihkannya. Oke mams, sekian konten Dr. Kevin kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Dan buat mams yang mempunyai anak kecil atau yang sedang hamil, dan buat para pecinta kucing di luar sana, jangan khawatir bila Anda sedang hamil dan ingin memelihara kucing. Karena itu semua tergantung dari bagaimana cara kita memelihara dan bagaimana cara kita menjaga diri kita masing-masing. Dan bila Mams merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like dan di-share ke teman-teman lainnya supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya supaya setiap kali ada konten yang baru, Mams juga langsung dapat notifikasinya. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.